Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hafna. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung tingkat kesulitan soal. Baiklah, di sini saya sudah menyertakan ya. Kalian sudah lihat, ini adalah data anak bahasa Inggris. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah rumus yang saya ambil dari buku karya Suharsini Arikunto. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana cara menghitung ya, cara menghitung tingkat kesulitan soal tersebut. Jadi ini untuk nilai 1 adalah jawaban yang benar. Kemudian nilai 0 adalah untuk jawaban yang salah. Setelah itu kita jumlah dari soal yang pertama. Ini adalah soal 1, 2, 3, sampai 10. Untuk soal yang pertama kita jumlah terlebih dahulu. Setelah kita jumlah hasilnya adalah 6. Kemudian sesuai dengan rumusnya ini tadi, untuk jawaban benar dibagi dengan jumlah siswa. Berarti jumlah jawaban benar tadi adalah 6 dibagi jumlah siswa adalah 10. 6 dibagi 10 adalah 0,6. Sekarang kita lihat. Ini termasuk tingkat soal yang moderate ya. Dia termasuk di 0,31 sampai 0,7, berarti dia menunjukkan bahwa soal itu adalah moderat atau yang sedang. Begitu pula soal untuk soal yang kedua. Ini ya, setelah kita jumlah jawaban yang benar, itu ada 7, kemudian dibagi jumlah siswa. Jadi 7 dibagi 10 adalah 0,7. Sekarang kita lihat 0,7 berarti dia masuk ke soal yang tingkat moderate, seperti itu. Untuk yang soal ketiga, 0,6 berarti dia moderate. Keempat 0,6 moderate. Soal kelima 0,3 berarti dia masuk ke yang difficult. Oke, difficult. Untuk soal yang keenam 0,4 dia termasuk soal yang moderate. Soal ketujuh 0,8 berarti dia termasuk easy. Soalnya berarti mudah. Soal yang ke-8 0,6 dia termasuk moderate. Kemudian soal ke-9 0,5 termasuk tingkatan yang moderate. Begitu pula soal yang ke-10. Oke. Setelah kita mengetahui tingkatan soal tersebut, apakah dia mudah, sedang, atau sulit, kemudian langkah selanjutnya kita bagi dua kelompok ya. Jadi ada kelompok upper dan juga kelompok yang lower. Nah, ini sudah saya bagi. Untuk yang kelompok upper ada 5 siswa, Ibrahim, Fahri, Sheila, dan Aura, kemudian Nanda. Mereka termasuk kelompok yang upper karena menjawab pertanyaan yang paling banyak benarnya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok lower atau kelompok yang golongan rendah. Itu ada nilainya sudah kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung interpretasi daya beda soal tersebut? Apakah dia termasuk yang moderate, good, very good, bad, atau bahkan very bad? Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat rumusnya. Untuk menghitung rumus daya beda adalah upper dibagi jumlah siswa dikurang lower dibagi jumlah siswa. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam soal yang pertama sudah tertera ada sekitar 4 jumlahnya ya, soal yang benar. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya ada 5 orang. Berarti 4 dibagi 5. Kemudian dikurang sesuai rumus. Ini rumusnya yang paling atas. Dikurang dengan yang kelompok lower. Di sini kita jumlah dahulu. Jumlahnya adalah 2, 1, 2. Kemudian dibagi jumlah siswanya ada 5. Berarti 2 dibagi 5. Jadi kalau kita hitung itu nilainya adalah 0,4. Maka 0,4 adalah di sini tingkatan yang moderate. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Untuk yang upper, kita jumlah terdahulu soalnya yang benar ada berapa? Di sini ada 4 jawaban yang benar. Kemudian 4 ini dibagi dengan jumlah siswa. 4 dibagi 5, kemudian dikurang kelompok yang lower dan dibagi jumlah siswa. Jadi hasilnya adalah ini guys, 0,2. Sekarang kita lihat. 0,2 di sini termasuk di bagian yang moderate. Oke.
Saya kira kalian sudah paham, jadi ya ini sama saja seperti yang lainnya, soal sampai 10, caranya sama seperti yang ini tadi. Oke, kalian bisa pahami. Kita lihat satu persatu. 0,4 moderate, 0,2 moderate, 0,4 moderate, 0,4 moderate. Nah, untuk soal yang kelima ini adalah 0,2 juga moderate. Nah, untuk soal yang keenam ini tertera nilainya min 0,4. Jadi dia very bad. Kenapa very bad? Karena dia negatif. Jadi jawabannya adalah very bad, seperti itu. Kemudian soal yang ketujuh 0,4 berarti dia moderate. Soal ke-8 0,8 dia tingkatannya very good. Terus soal nomor 9 0,6 adalah good. Soal yang ke-10 0,6 adalah good. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekarang coba kita latihan soal. Saya sudah menyertakan data soal yang kedua ya guys. Nah, ini adalah data anak bahasa Inggris juga. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Untuk menghitung interpretasi kesulitannya ini tadi 0 sampai 0,3 adalah difficult, 0,31 sampai 0,7 adalah moderate, 0,71 sampai 1,0 adalah easy. Jawabannya adalah, sekarang kita coba dulu. Sama seperti tadi ya rumusnya. Nah, untuk soal yang pertama kita lihat dahulu berapa jawaban benar mereka. Kita hitung. Setelah kita hitung, di sini ada 5 soal yang dijawab benar. Kemudian dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswanya tadi ada 10, berarti 5 dibagi 10 atau 5 menunjukkan B atau jawaban benar, dikurangi dengan atau dibagi dengan jumlah siswa. Dibagi 5. Oke. 5 dibagi 10. Berarti di sini adalah kita isi 0,5. Oke, begitu pula untuk soal yang kedua. Kita menjumlah dahulu jawaban benar dari 10 siswa tersebut, kemudian dibagi jumlah siswanya. Berarti di sini adalah 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Oke, ini 0,5, 0,7. Jadi ini saya percepat videonya karena ini saya sebelumnya sudah menghitung. Sekarang tinggal kita ketik 0,4, selanjutnya 0,5, 0,9, 0,6, 0,6, dan yang terakhir 0,6. Oke. Sekarang kita lihat apakah ini termasuk tingkatan soal yang sulit, mudah, dan sedang. Kita lihat di sini datanya. Untuk soal yang pertama 0,5. Kita lihat 0,5 berarti dia termasuk yang moderate. Sekarang kita ketik moderate. Nah, sudah diketik ya guys. Moderate. Terus 0,3. 0,3 termasuk yang soal difficult. Berarti langsung saja kita ketik difficult. 0,5 moderate, 0,7 moderate, 0,4 difficult, moderate, 0,5 moderate, 0,9 berarti dia termasuk yang easy. 0,6 moderate, 0,6 moderate, 0,6 moderate. Nah, sudah selesai ya. Jadi sudah kita ketahui di sini untuk soal yang pertama dia tingkatan soalnya termasuk yang moderate, soal kedua difficult, yang ketiga moderate, keempat moderate, kelima moderate, keenam moderate, yang ketujuh easy, yang kedelapan moderate,
9 moderat, ke-10 moderat. Jadi soal yang paling mudah tingkatan soalnya adalah soal yang nomor ke-7, dan yang paling sulit adalah soal nomor yang ketiga. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga apa yang kita pelajari di sini kedepannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.